wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, bolehkah Ibu meminta tolong kepada salah satu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, Mbak Alfi, silahkan Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Alfi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Pagi hari ini adakah yang tidak berangkat anak-anak? Tidak. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. Oke, tentunya kalau kalian senang, semangat, nanti kita pembelajarannya harus semangat ya. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan untuk berdiri anak-anak. Ya, betul. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan untuk duduk kembali. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kata sifat. Ya kan anak-anak? Ya. Nah, kata sifat itu adalah kata yang mendeskripsikan suatu benda atau menggambarkan suatu karakter seseorang. Coba sebutkan 3 kata sifat yang kalian telah ketahui. Apa aja? Kemarin. Ya. Terus? Bu. Ya, benar. Satu lagi? Baik. Ya, oke. Nah, Ibu sudah pintar semua. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian itu mendengar 2 kata yang berbeda tetapi artinya hampir sama? Pernah nggak? Contohnya apa? Marah. Marah sama? Kesel. Ya, kesal. Sebel. Ya, mengapa menurut kalian hal itu bisa terjadi dalam bahasa kita? Karena dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Indonesia itu terdapat banyak kata yang maknanya hampir sama. Nah, selanjutnya nih, apakah kalian pernah melihat benda yang tinggi dan benda yang pendek? Apa? Ya, yang pendek apa? Ya, kalau sama yang bendera lebih tinggi yang tower ya. Nah, selanjutnya nih, semisal kalau teman kalian, Mbak Diana bilang aku marah dan Mbak Rizka bilang aku kesel, itu apakah kalian merasakan hal yang sama? Sama. Ya, sama-sama perasaannya jengkel gitu ya, nggak enak gitu ya. Oke, nah pertanyaan tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yakni nanti kalian dapat menjelaskan pengertian, contoh, beserta fungsi sinonim dan antonim dengan bahasa kalian sendiri dengan tepat dan jelas. Yang kedua, nanti kalian menggunakan konsep antonim untuk mengisi kolom jawaban yang disediakan setelah kalian nanti membaca teks dengan tepat dan sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir nanti kalian melalui media ajar segi 5 kata sinonim dan antonim, kalian dapat menganalisis nih dan menentukan pasangan kata menjadi sinonim dan antonim yang tepat dari 10 kata yang nanti telah disediakan. Oke, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira kalau di dunia ini semua kata tidak mempunyai lawan kata atau persamaan kata, apa yang akan terjadi? Susah tuh. Ya, kita akan sulit untuk menjelaskan sesuatu ya. Dan kita juga akan merasa bosan atau tidak kalau katanya itu aja. Ya, nanti akan mempelajari lebih lanjut tentang pertanyaan ini, nanti kita simpulkan di akhir pembelajaran setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan, silakan kalian untuk memperhatikan. Nah, sinonim yaitu adalah kata atau frasa yang memiliki makna yang sama atau mirip. Sinonim juga dikenal sebagai persamaan kata atau padanan kata. Nah, contohnya nih, sinonim dari kata pintar yaitu pandai, cerdas. Lalu sinonim dari kata gembira yaitu senang, bahagia. Dan sinonim dari kata indah yaitu cantik dan elok. Nah, sinonim terdapat dalam kalimat nih, contohnya yaitu ibu memasak makanan yang lezat dan mama memasak makanan yang enak. Kata ibu bersinonim dengan kata mama kan anak-anak? Ya. Dan kata lezat bersinonim dengan kata enak. Iya. Dan contoh lainnya ini gambar baju dan ini juga gambar baju kan? Ya. Nah, tapi kita bisa menyebutkan dengan baju atau busana atau bisa disebut dengan persamaan kata. Lalu juara yaitu bersinonim dengan kata menang. Terus kaget itu maknanya sama dengan kata terkejut. Oke, selanjutnya yakni antonim, yaitu adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Contohnya yaitu mahal, antonimnya murah, cepat, antonimnya lambat, siang, antonimnya malam. Nah,
Nah, contoh dalam kalimat yaitu Andi adalah anak yang rajin, sedangkan Tommy adalah anak yang malas. Nah, kata rajin itu berlawanan kata dengan kata malas. Contohnya ya ini tadi, besar berlawanan kata dengan kecil, senang berlawanan kata dengan sedih, panas berlawanan kata dengan dingin. Ya. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kalian nih, di sini ibu mempunyai video, silahkan kalian sharekan dengan sesama ya. Hari ini kita akan mulai bersama pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 dari bab 1. Aku yang unik dengan materi pokok sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh sinonim atau persamaan makna dari kata pintar dan pandai. Kedua kata ini memiliki arti atau makna yang artinya pandai, cakap, mahir, melakukan atau mengerjakan sesuatu. Contoh antonim atau perbedaan makna dari kata maaf, lawannya adalah kata murah. Berikutnya antonim atau perbedaan makna dari kata cepat, lawannya adalah lambat. Oke, setelah kalian melihat video tadi dan mendengarkan penjelasan yang telah ibu sampaikan, nah di sini ada papan antonim dan sinonim. Siapa yang berani untuk membantu ibu mengisikan kolom-kolom di sini sesuai dengan kata yang bercetak tebal? Oke, Mbak Queen. Oke, kita berurutan ya, anak-anak. Ini boleh tuh satu. Boleh. Aku mau pendiam. Oke. Soalnya aku pendiam. Oke. Aku lawan caranya. Ya. Oke, lagi. Oke, ya. Nah, dari kata yang kalian tadi sudah coret, yang lain yang belum kebagian silahkan memasangkan kata yang bercetak tebal tadi di kalimat rumpang yang ada di sini. Siapa yang ingin maju? Aku. Oke, Mbak Kalista. Ya, ditempel ya. Oh, Mbak Kalista mau menjawab dua nih anak-anak. Iya. Yang selanjutnya siapa lagi? Sudah, Bu. Oke, Mbak Kela sekarang yang maju. Oke, kita mencontohkan hasil dari Mbak Kalista dan Mbak Kela ya. Nah, aku anak yang titik-titik akan dijauhi temannya. Aku adalah anak yang pemarah, benar atau tidak? Benar. Sudah hebat semuanya. Ibu berikan bisa kepada kalian karena kalian memperhatikan dengan seksama dan menjawabnya dengan sebelum ibu lebih lanjut, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah ibu sampaikan tadi anak-anak? Sudah jelas ya. Nah, tadi itu antonim itu apa? Dengan sinonim? Oke. Selanjutnya nih ibu akan membentuk kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD dan di sini ibu akan memberikan kalian kartu tadi. Silakan satu anak mengambil satu kartu dan kalian harus bergabung sesuai nomor yang ada di kartu ini ya anak. Ya, Ibu. Udah pas. Oke. Satu kelompok mendapatkan satu LKPD semua ya, ibu minum dulu ya. Belum ibu menjelaskan, kita tepuk dulu yuk untuk ice breaking ya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga, oke anak-anak. Setelah kalian mendapatkan lembar kerja ini, nantinya kalian akan menyelesaikan dua lembar kerja yang tertera di dalam LKPD ini. Nah, pada lembar kerja pertama nanti kalian mencari antonim di dalam teks bacaan. Nanti kalian membaca teks ini dan kalian mencari antonim dari kata yang sudah ibu berikan di sini ya. Selanjutnya nanti pada lembar kerja kedua yaitu media ajar sendiri maka kata sinonim dan antonim, kalian dapat menganalisis nih dan menentukan pasangan kata dari kata yang sudah tertera di sini dan nanti kalian mengerjakannya di sini. Misal antonim dari boros apa? Apa gitu ya. Yang sinonim juga ya anak-anak. Oke, Bu. Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Iya, Bu. Oke. Ya. Oke, Bu. Adakah yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kelompok berapa ini Mbak yang bisa? Kelompok 3 akan mempresentasikan segi 5 sinonim. Silahkan kelompok yang lain untuk memperhatikan ya. Ayo bisa dimulai. Teman-teman, di sini kita akan membacakan deskripsi kami. Segi 5 kata sinonim. Cerdas itu pintar, pandai, tenang, mendarat. Ya, sudah. Ya, apakah yang lain sudah benar juga anak-anak? Oke, kelompok 3 kita dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kelompok 3 mendapatkan pin apresiasi dari ibu. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang sudah anak-anak? Oke, kelompok 2 silakan maju.
sibuk itu senggang, dengan itu berarti senang itu sedih. Oke, sudah tepatkah teman-teman? Oke, kasih apa kelompok 1? Kasih B, kasih O, kasih B. Kelompok 1 udah pada siap. Apresiasi dari Terima kasih, Bu. tepuk tangan untuk kita semua karena kalian sudah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi nih, apa sih yang terjadi tadi kalau jika di dunia ini tidak ada lawan kata dan persamaan kata? Kalian kan tadi sudah melakukan kegiatan nih, dan kalian menemukan beberapa makna kata dan lawan kata yang ada di lembar kerja kalian kan? Ada banyak kan kata-katanya. Nah, jika di dunia ini tidak ada lawan kata dan persamaan kata, kita akan sulit menjelaskan sesuatu. Kita tidak bisa membandingkan tinggi dan pendek, besar dan kecil. Jika kita hanya mempunyai satu kata saja untuk setiap hal, akibatnya nanti bahasa jadi tidak lengkap dan kita akan merasa bosan saat kita ingin bercerita kepada teman atau menuliskan sesuatu. Sebelum Ibu akhiri, kan kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, tadi kan berkaitan dengan sinonim dan antonim. Ya. Contoh dari sinonim dan antonim apa? Contoh antonim. Besar. Kalau contoh sinonim? Cantik elok. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya nih, Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi di mana lembar ini mengukur pemahaman kalian apakah sudah paham atau belum terkait materi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, Ya, Bu. untuk evaluasi ini dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh mencontek ya anak-anak. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Boleh ditanyakan. Boleh. Ada yang merasa kesulitan? Teman-temannya boleh nggak? Nggak boleh tanya sama temennya. Bolehnya tanya sama ibu. Dikerjakan sungguh-sungguh ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, aku udah selesai. Sudah selesai? Udah. Oke. Bu Yara sudah selesai? Ya, Bu. Yang selesai boleh dikumpulkan ke ibu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sampai di sini kalian ada yang merasa kesulitan tentang materi hari ini anak-anak? Ya, Bu. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja anak-anak? Sinonim contohnya banyak ya tadi ya. Misal senang yaitu dengan kata ya, gembira. Kalau antonim dari kata sehat yaitu Sakit. sakit. Kita jangan sampai sakit ya anak-anak. Baik, mau pulang atau tidak? Sebelum pulang ibu ingin bertanya nih kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang. Oke, kalian merasa senang ya? Oke, sebelum kita pulang, ibu berpesan nih kepada kalian. Saat kalian nanti pulang sekolah, kalau ingin main, kalian jangan lupa ganti baju terlebih dahulu. Nah, selalu jaga kesehatan, rajin beribadah, rajin belajar, dan selalu menghormati kedua orang tua ya anak-anak. Oke, informasi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kalimat majemuk setara. Dan ibu mohon sebelum pembelajaran kita mulai di kelas, kalian malamnya belajar terlebih dahulu ya. Sebelum ibu tutup, salah satu yuk untuk memimpin doa pada siang hari ini. Siapa yang ingin memimpin doa? Aku. Oke, Mbak Alfi, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Sama-sama, Bu. Oke, sebelum ibu tutup, ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian telah memperhatikan pembelajaran hari ini dan mengikuti kegiatan